Hari ini aku akan membahas seputar hukum tarik-menarik atau the law of attraction yang salah dan juga salah kaprah di seputar hukum tarik-menarik atau the law of attraction ini. You're listening kuncihidup.com, where you'll find the keys to life. Seperti yang kita tahu bahwa hukum tarik-menarik ini merupakan hukum alam seperti hukum gravitasi yang bekerja atau selalu bekerja di belakang layar dan tidak pandang bulu. Jadi baik kita tahu atau tidak tahu, percaya atau tidak percaya, hukum ini akan selalu bekerja. Intinya sama seperti gravitasi gitu ya. Nah mungkin salah kaprah yang terjadi di sekitar kita atau teman-teman kita itu karena mereka melakukan quick Google search atau searching secara buru-buru gitu ya. Dan parahnya lagi mereka landing atau yang dilihat itu Wikipedia. Karena di Wikipedia itu dia bilang bahwa hukum tarik-menarik ini atau the law of attraction merupakan belief ya. Belief itu kan kepercayaan. Seperti agama itu kepercayaan bahwa kalau kita memiliki positive thinking, kita akan menarik segala sesuatu yang positif. Kemudian kalau kita memiliki negative thinking, kita akan menarik segala sesuatu yang negatif. No darling, that's not correct ya, itu tidak benar. Karena hukum tarik-menarik ini landasannya adalah hukum getaran. Wayne Dyer menyatakan bahwa we attract what we are, not what you want. Jadi bukan yang kita pikirkan, bukan yang kita inginkan. Jadi dari sana itu sudah salah ya. Nah, what we are, siapa diri kita yang sebenarnya itu maksudnya apa? Sebenarnya aku membahas lebih banyak ini di MMM kelas ya, tapi untuk YouTube, siapa diri kita kan makhluk getaran. Nah, getaran kita itu disesuaikan dengan apa yang kita rasakan. Intinya seperti itu ya, atau emosi kita kesehariannya. Atau kalau menurut Dr. David, dia menyatakan bahwa setiap orang memiliki level kesadaran tertentu yang merupakan atau dilandasi dengan perasaan kita sehari-harinya. Kita akan membahas dua jenis the law of attraction. Yang pertama itu adalah the law of attraction yang menggunakan luck base atau keberuntungan. Jadi sistemnya untung-untungan, sudah pasti hasilnya kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Yang kedua itu adalah the law of attraction menggunakan sistem, atau ada landasannya, ada aturannya, atau ada caranya, istilahnya seperti itu. Nah, yang pertama kita ngomongin yang berdasarkan untung-untungan itu aja ya. Biasanya itu akan dianjurkan untuk tahu dulu apa yang kita inginkan, atau clarity, yang kamu mau itu apa. Habis itu kamu tulis tuh, scripting seperti seolah-olah sudah kejadian. Nah, jangan lupa pakai perasaan. Nah, terus nanti kamu visualisasikan juga atau meditasi, visualisasi sambil meditasi. Nah, atau menggunakan afirmasi. Nah, kalau udah lakukan itu, that's it. Sit back, relax, and do nothing. Let the universe do the magic, right? Yeah, sometimes magically happen, sometimes not. Nah, mungkin dia akan diajarkan untuk selalu berada di high vibe. Alright, nah di sini letaknya. Karena tidak semua orang bisa selalu berada di high vibe secara natural. Jadi kalau kita memaksakan harus gini, harus itu. Ini kan jatuhnya kayak ritual ya. Yang namanya ritual itu kan tidak dapat essence-nya, tidak dapat arti, meaning behind it. Kenapa kita melakukan segala sesuatu itu kan sebenarnya ada tujuannya. Tujuannya itu ya kembali lagi untuk bisa menaikkan vibrasi kita. Kalau kita tahu landasannya apa. Intinya yang namanya vibrasi tinggi itu bukan karena ritual, karena kita clubbing, karena kita beli baju baru, karena kita nyalon, karena no, it's not it. Alright, it's not correct. Inilah kenapa banyak sekali terjadi salah kaprah. Misalnya, aku high vibe, tapi kita clubbing minum minuman keras. Atau mungkin kita makanannya ngaco gitu kan. Makanan kalengan misalnya, atau junk food. Yang penting senang, dibawa senang aja. Namanya juga anak muda, dibawa senang aja. Udah pasti high vibe. No, makanan itu pun berpengaruh. Kalau yang kamu makan itu vibrasinya low, bahkan nol ya, atau ada yang minus ya. Banyak sekali yang minus, minuman yang bersoda, minuman keras itu minus, rokok itu minus, makanan yang asidik atau yang kecut. Nah, yang asidik itu biasanya vibrasinya sangat rendah. So anyway, that's
what's happen? Ini banyak sekali aku lihat yang ngajarin loa, tapi hidup dia itu asidik banget ya. Kalau kita yang dimakan itu kayak gitu ya, hal-hal yang asidik, itu otomatis parasit itu senang berada di badan kita. Itu artinya kita akan mudah sakit, itu artinya kita akan susah sekali untuk berada di vibrasi yang tinggi. Karena yang namanya orang sakit, sudah otomatis badan kita bergetar di getaran yang sangat rendah. Nah sekarang kalau kita ngomongin yang menggunakan sistem, itu sama seperti yang tadi yang pertama menggunakan keberuntungan, cuma bedanya itu lebih detail, lebih jelas. Jadi gini, misalnya kita mau sesuatu, kita harus memiliki clarity. Nah, sesuatu yang kita inginkan itu harus masuk di dalam pikiran bawah sadar kita, bukan di pikiran sadar. Karena kalau segala sesuatunya hanya di level pikiran sadar, kita hanya menggunakan willpower atau keinginan yang kuat. Nah, ini akan worn out ya, atau bakalan habis lama-lama, atau kita sendiri akan capek. Nah, ini ganti baliknya yaitu tadi kekuatan pikiran. Yang penting positif aja. Nah, itu jatuhnya di sana. Tapi kalau kita bisa memasukkannya ke pikiran bawah sadar, dia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada pikiran sadar. Di online courseku, aku memberikan sebuah audio yang bisa kita gunakan untuk visualisasi misalnya, atau untuk meditasi yang memang benar-benar didesain teman-teman untuk bisa akses yang namanya Theta Brainwave. Karena di Theta Brainwave itu adalah satu-satunya cara kita bisa berkomunikasi langsung dengan yang namanya pikiran bawah sadar. Kita bisa healing di sana, kita bisa memasukkan program baru di sana, kita bisa menghapus program di sana kalau teman-teman bisa tetap terjaga ya. Tantangannya itu ya, biasanya orang kalau berada di Theta, apalagi yang jarang meditasi, itu udah pasti tertidur. Nah, tapi kalau misalnya rajin-rajin melakukan hal ini, segala sesuatunya kan harus latihan ya. Itu kita bisa menggunakannya untuk berbagai macam hal ya. Seperti yang aku bilang tadi, bahkan lebih. Aku nggak akan ngomong dulu apa saja kelebihannya selain apa yang aku katakan, karena nanti takutnya menjadi sebuah dorongan buat teman-teman melakukan itu karena pengen magical atau mystical experience-nya. Jadi akan menimbulkan kekecewaan kalau tidak terjadi karena kitanya sebenarnya belum siap. Itu satu. Terus yang kedua, di sana aku juga mengajarkan atau memberitahukan bahwa setiap harinya kita harus selalu berada di high vibe dengan menggunakan yang namanya skala bimbingan emosi. Skala bimbingan emosi itu kan versiku. Kalau versinya Dr. David, aku selalu kembali lagi ke Dr. David Hawkins, itu kan level kesadaran kita. Jadi kita harus aware, harus tahu level kesadaran kita setiap harinya ada di mana gitu kan. Apa kita lagi dimarah-marah atau di mana atau di mana. Nah, dari sana aku juga mengajarkan bagaimana caranya bisa naik ke level kesadaran selanjutnya. Nah, kemudian di modul 6 teman-teman akan menemukan sebuah modul khusus untuk healing. Maksudnya gimana? Kalau kita rajin healing, kita rajin bersih-bersih, otomatis getaran rendah itu atau emosi yang terperangkap di badan kita itu yang bikin kita susah sekali untuk high vibe, yang bikin kita mudah sekali ke-trigger. Jadi prinsip ke-trigger itu biasanya karena kita memiliki hal tersebut di dalam badan kita. Jadi kayak prinsipnya garpu tala ya. Kalau kita bing 2 garpu tala itu, dia pasti akan bergetar ya, garpu tala yang satunya. Jadi kita getarkan satu ini, yang satunya diem aja nggak digetarin, dia otomatis akan menerima getaran ini dan bereaksi. Kan prinsipnya cermin itu tadi. Jadi kalau kita punya emotion trap atau emosi yang terperangkap seputar amarah, otomatis kesehariannya kita sudah pasti kita tukang marah. Aku seperti itu. Terus terang aku dulu seperti itu. Oh my goodness. Seperti lion gitu ya. Seperti itu ya. Nah, tapi karena aku rajin bersih-bersih dengan super conscious healing. Nah, super conscious healing ini juga kenapa aku ambil yang itu, karena dia itu sistem bersih-bersihnya itu lebih cepat, lebih banyak, lebih kayak nggak perlu satu-satu lagi gitu kan. Kalau kita melakukan yang namanya shadow working, itu benar-benar working. You have to work ya. Kita harus bekerja keras mengolah batin kita atau inner work kita selama 3 bulan ya kan. Bisa bersihnya. Nah, kalau misalnya emosi yang terperangkap di badan kita sudah hilang, otomatis kita nggak mudah ke-trigger lagi. Dulu aku inget banget ya, temanku itu pernah bilang pekok gitu ya. Ini bahasa Cilacap ya. Ngatain aku dasar pekok kayak gitu kan. Nah, aku tuh tersinggung banget. Oh my god. Aku levelnya di sana loh, bayangkan. Cuma dibilang kayak gitu, aku marahnya luar biasa ya. Kayak 1 mingguan itu kayaknya aku marah.
Nah, sekarang aku kalau ketemu orang itu mau dikatain apa aja tuh be aja gitu, cuek aja, nggak ke-trigger. Walaupun aku perhatikan aku masih ada beberapa hal yang masih men-trigger aku belum sempurna ya, aku jauh dari sempurna, tapi intinya aku nggak gampang ke-trigger lagi. Mau dikatain pekok lah, mau dikatain guteng, dulu aku juga kesel kalau dibilang hitam gitu ya, atau dibilang triplek gitu, aku dulu kan kurus sekali ya, atau karena aku dulu pakai kacamata dibilang bolor kayak gitu, itu juga kayaknya menyakitkan sekali. Sekarang I don't care, mau bilangin aku apa aja terserah, aku nggak bakalan marah. Aku benar-benar nggak peduli. Nah, itu semua karena aku sudah sering atau rajin bersih-bersih, jadi tidak memiliki yang namanya emosi yang di dalam badanku yang menyebabkan itu tadi ya. Nah, terus aku juga menyediakan 2 e-book. Yang pertama itu adalah e-book seputar afirmasi atau buku afirmasi. Di sana kita bisa menemukan bermacam-macam afirmasi, baik itu seputar kesehatan, terus seputar percintaan, seputar finansial, dan lain-lain. Nah, terus aku juga menyertakan buku pray atau berdoa, karena aku memberikan nilai yang besar terhadap kebiasaan untuk berdoa ya. Menurutku itu magical atau sesuatu yang sebaiknya kita lakukan setiap harinya, apapun kepercayaan dari teman-teman semua. Nah, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan yang namanya workbook atau buku latihan, buku belajar yang bisa di-print, yang ujung-ujungnya akan mengarahkan dan ngasih tahu teman-teman sedang berada di mana posisinya. Kan kita ini sedang menuju ke sesuatu tempat, misalnya dari A ke B. Nah, dengan menggunakan workbook ini atau buku latihan ini, kita tahu nih, oh ternyata aku masih di tengah-tengah, atau sepertiga, atau seperempat, atau udah setengah nih, tinggal dikit lagi nyampe, kayak gitu ya. Di sana juga ada metode khusus yang akan memberitahukan kita saat ini, now, sebenarnya itu lagi narik apa? Apakah kita lagi narik si buntung atau si untung, misalnya seperti itu. Nah, kebetulan kita mengadakan promosi selama 2 minggu ke depan, atau mulai hari ini ketika video ini tayang sampai ke Januari tanggal 1 2023 dengan harga khusus hanya 1,5 juta aja. Teman-teman bisa mendapatkan akses belajar langsung di internet seumur hidup. Nah, dengan akses seumur hidup ini, kita akan sering ketemu juga ya. Mungkin saat ini aku belum bisa memberikan webinar karena keadaan internetku masih belum lancar, tapi kedepannya kalau aku sudah memiliki internet baru lagi yang bagus, kita akan webinar mungkin sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali. Kita bisa ketemu langsung, kita bisa ngobrol-ngobrol, tanya jawab, atau bisa juga healing. Yang pasti aku selalu mengupdate modul-modulku ini ya. Jadi awalnya itu cuma 5 modul aja, sekarang itu 6 modul, dan kemudian aku akan upgrade lagi ke modul 7 untuk modality lain, atau mungkin bisa seputar healing, atau mungkin bisa seputar bisnis, one person business yang saat ini sedang aku istilahnya lagi digodok gitu ya, dipersiapkan metodenya, karena aku sudah melakukan sendiri untuk diriku sendiri dan hasilnya lumayan bagus gitu. Dan aku akan membagikannya buat teman-teman yang mengikuti MMM ya. Jadi karena aku yakin teman-teman juga pasti ingin bisa menghasilkan dari rumah, apalagi sekarang kan banyak PHK kayak gitu ya. Jadi gak usah takut, ada jalannya, dan aku udah menemukan metodenya gitu kan. Aku juga kan ibu rumah tangga biasa ya, nggak kemana-mana, di rumah aja, tapi aku bisa menghasilkan yang bisa dibilang lumayan. Nah anyway, semuanya akan aku update di modul 7 buat teman-teman MMM. Intinya gini, join cuma bayar 1,5 juta, tapi selalu belajar terus sama aku seumur hidup gitu kan istilahnya ya. So ya, langsung aja caranya join gampang sekali. Teman-teman tinggal klik link di bawah di deskripsi. Nanti di sana akan langsung menuju ke websiteku. Nah, di website itu kita bisa langsung join ke MMM dengan menggunakan kartu kredit. Misalnya, teman-teman saat ini belum memiliki kartu kredit, bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di sana, langsung hubungi adminku, nanti dia akan membantu bagaimana cara joinnya, bagaimana cara loginnya, dan lain sebagainya. So anyway, seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now.